Inilah dia jadwal siaran langsung FIFA Series 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi Saint Kitts and Nevis. Pertandingan ini menjadi momen penting bagi skuad Garuda untuk menunjukkan kekuatan terbaiknya dengan daftar pemain terbaru yang telah dipanggil. Dukungan supporter tentu akan menjadi energi tambahan bagi para pemain Indonesia untuk meraih kemenangan. Mampukah Garuda terbang tinggi dan menaklukkan Saint Kitts and Nevis? Kita nantikan bersama, Timnas Indonesia vs Saint Kitts and Nevis. Inilah dia daftar pemain Timnas Indonesia dimulai dari penjaga gawang Timnas Indonesia. Di bawah Mister Gawang, ada 4 nama siap menjaga kehormatan Garuda. Pertama, Maarten Paes dari Ajax, kiper berusia 27 tahun dengan pengalaman bermain di Eropa. Kemudian, Emil Audero Mulyadi dari Cremonese, penjaga gawang 29 tahun yang punya refleks luar biasa. Lalu ada talenta muda Cahya Supriyadi dari PSIM, kiper 23 tahun yang siap menunjukkan kemampuannya. Dan juga Nadeo Argawinata dari Borneo FC, kiper 29 tahun yang sudah berpengalaman bersama Timnas. Di barisan belakang, ada JIZ, sang kapten berusia 25 tahun dari Sassuolo yang siap memimpin tembok pertahanan Garuda. Di sampingnya ada Kevin Dix Bakar Besi, pemain 29 tahun dari Borussia Mönchengladbach yang terkenal kuat dalam duel dan disiplin menjaga area belakang. Kemudian Rizky Ridho, bek tangguh berusia 24 tahun dari Persija yang punya determinasi tinggi dan selalu berani menghadapi serangan lawan. Dan juga Justin Hubner, bek muda 22 tahun dari Fortuna Sittard yang memiliki gaya bermain agresif dan penuh energi. Kita lanjut lagi di lini pertahanan Timnas Indonesia. Ada Jordi Amat, bek senior berusia 34 tahun dari Persija yang dikenal dengan pengalaman dan ketenangannya mengawal pertahanan. Kemudian Elkan Bagot, bek muda 23 tahun dari Ipswich Town yang memiliki postur tinggi dan sangat kuat dalam duel udara. Lalu Doni Tripamungkas, pemain muda 21 tahun dari Persija yang siap memberikan energi dan semangat baru di lini belakang Garuda. Sementara itu, Dean James sebelumnya masuk daftar, namun akhirnya dicoret dari skuad pada kesempatan ini. Masih di lini belakang, Sandy Walsh dari klub Buriram United, berduet dengan Nathan Chu Aon dari Willem II, siap jadi tembok kokoh pertahanan. Beralih ke lini tengah, ada Kelvin Verdong dari LOSC Lille, lalu Joey Pelupesi dari Lommel SK, ditambah Eliano Reijenders dari Persib Bandung, dan Ivar Jenner dari Dewa United FC. Di lini depan, ada Beckham Putra dari Persib Bandung, bersama Yakob Sayuri dari Dewa United FC, lalu Ragnar Oratmangun dari FC Vedender dan Ramadan Sananta dari DPMM FC. Masih di lini depan, ada Mauro Zelstra dari Persija Jakarta, serta Ole Romeni dari Oxford United. Pemirsa, inilah profil pelatih Timnas Indonesia. Pelatih yang menakodai skuad Garuda saat ini adalah John Hartman. Pelatih asal England ini lahir pada tanggal 19 Juli tahun 1975 dan kini berusia 50 tahun. Ia dikenal sebagai pelatih berpengalaman dengan lisensi kepelatihan UEFA Pro. Dalam strategi permainan, Hartman kerap menggunakan formasi 3-4-2-1, formasi yang menekankan keseimbangan antara pertahanan yang kuat dan serangan cepat. Dan menurut kontrak yang berlaku, ia akan menangani Timnas Indonesia hingga tanggal 1 Januari tahun 2028. Dengan pengalaman dan filosofi permainan yang ia miliki, mampukah John Hartman membawa Garuda terbang lebih tinggi di kancah sepak bola dunia? Kita nantikan kiprahnya bersama Indonesia. Pemirsa, kini kita masuk ke grup Indonesia. Sebuah grup yang menghadirkan persaingan dari 4 konfederasi berbeda. Ada Bulgaria dari zona UEFA yang menempati ranking FIFA 87 dunia. Tim Eropa ini menjadi tim dengan peringkat tertinggi di grup dan tentu datang sebagai salah satu favorit. Kemudian tuan rumah Indonesia berada di posisi 122 dunia. Dengan dukungan penuh supporter di kandang sendiri, Garuda siap memberikan perlawanan sengit dan berjuang untuk memimpin grup. Selanjutnya ada Solomon Islands dari Konfederasi OFC di ranking 152 dunia. Wakil Oseania ini dikenal punya permainan cepat dan bisa menjadi ancaman serius. Dan terakhir Saint Kitts and Nevis dari CONCACAF yang berada di peringkat 154 dunia. Tim Karibia ini datang tanpa tekanan dan siap mencoba mencuri poin penting.
Grup ini dipastikan akan berlangsung sengit. Mampukah Indonesia memanfaatkan status tuan rumah untuk mendominasi grup ini? Kita nantikan pertarungan serunya. Pemirsa, inilah 5 pertandingan terakhir Timnas Indonesia di semua ajang. Pertama, pada kualifikasi Piala Dunia tanggal 10 Juni tahun 2025, Jepang berhasil mengalahkan Indonesia dengan skor telak 6-0. Hasil yang cukup berat bagi skuad Garuda. Namun Indonesia langsung bangkit. Pada laga persahabatan tanggal 5 September tahun 2025, Indonesia tampil luar biasa dan menang besar 6-0 atas Chinese Taipei. 3 hari kemudian, tanggal 8 September tahun 2025, Indonesia kembali menjalani friendly match dan harus puas bermain imbang 0-0 melawan Lebanon. Lalu pada kualifikasi Piala Dunia tanggal 9 Oktober tahun 2025, Indonesia menjalani duel sengit melawan Saudi Arabia. Sayangnya Garuda harus kalah tipis 2-3. Dan pada tanggal 12 Oktober tahun 2025, Indonesia kembali menghadapi laga berat saat bertemu Irak, dan harus menelan kekalahan 0-1. Itulah 5 pertandingan terakhir Timnas Indonesia, 1 kemenangan besar, 1 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Dan berikut kita lihat bagan FIFA Series 2026 yang mempertemukan beberapa tim nasional dalam turnamen persahabatan internasional. Di sisi kiri, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Saint Kitts and Nevis. Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Indonesia untuk menunjukkan kualitas dan meraih hasil maksimal. Sementara di sisi kanan, Bulgaria akan menghadapi Solomon Islands, duel yang juga diprediksi berlangsung menarik dengan gaya permainan yang berbeda dari kedua tim. Pemenang dari masing-masing pertandingan akan melaju ke partai final, sementara tim yang kalah akan bertanding memperebutkan posisi juara ketiga. Turnamen ini bukan hanya soal hasil, tapi juga menjadi ajang pembuktian dan persiapan bagi masing-masing tim dalam menghadapi kompetisi yang lebih besar ke depan. Mampukah Timnas Indonesia melangkah ke final dan meraih hasil terbaik di FIFA Series 2026? Kita nantikan bersama. Dan inilah momen yang dinanti. Panggung FIFA Series 2026 akhirnya dimulai. Jumat, tanggal 27 Maret tahun 2026, laga pembuka mempertemukan Bulgaria menghadapi Kepulauan Solomon pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, pertarungan awal yang akan memanaskan atmosfer. Dan saat malam tiba, sorotan tertuju pada satu laga besar, Indonesia berhadapan dengan Saint Kitts dan Nevis pukul 20 waktu Indonesia Barat, di bawah gemuruh ribuan supporter di Stadion Gelora Bung Karno. Ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah pertarungan harga diri, semangat, dan kebanggaan bangsa.